여기까지 온다고 해주고 해서 우리가 2일날, 5일날 잡아서 컨디션. Garuda tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Pengundian fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 27 Juni 2024. Mantan pemain Jepang, Shinji Okazaki, dan legenda Iran, Mehdi Mahdavikia, menjadi pengundi bersama Chief Tournament Officer FIFA World Cup 2026, Manolo Zubria. Hasilnya, Indonesia menempati grup C bersama tim-tim kuat. Pertandingan di grup C diprediksi sengit dan penuh rintangan. Timnas Indonesia harus tampil maksimal di setiap laga untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terhindar melawan Korea Selatan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sesuai dengan harapan Shin Tae-yong. Sebab Shin Tae-yong sempat mengatakan akan menjadi hal berbahaya jika Indonesia satu grup dengan Korsel. Korsel pasti sangat tahu cara bermain skuad arahan Shin Tae-yong. Setidaknya di Korsel, banyak pemain yang mengetahui dengan baik kelebihan dan kekurangan saya, sehingga menurut saya mereka akan lebih baik dari tim lain. Begitu juga dengan Indonesia, kata Shin kepada media Korsel, Yonhap pertengahan bulan ini. Indonesia masuk grup neraka di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia, yang merumput di Belanda. Ia bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen. Soal kualitas di dalam lapangan, tak ada yang perlu diragukan dari sosok Mauro. Ia berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Sementara, soal kemauan membela timnas Indonesia, Mauro juga tak perlu lagi diragukan. Ia sudah memastikan siap untuk membela Merah Putih. Karir sepak bola Mauro dimulai ketika bergabung dengan AS Alkmaar pada 2019 silam. Tak lama, ia kemudian pindah ke tim muda AFC Amsterdam. Bersama AFC Amsterdam, Mauro menempuh tiap jenjang usia. Namun, semusim bermain di tim U18, ia meninggalkan AFC Amsterdam dan hengkang ke NEC Nijmegen U21. Saat berseragam NEC U21, Mauro kian matang. Ia merupakan salah satu andalan tim tersebut. Terbukti, sepanjang musim ini, ia bermain dalam 19 laga kompetisi U21. Timnas Indonesia mendapat alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan defisit striker yang ada di skuad mereka. Alternatif ini ada di sosok Mauro Zylstra. Sudah banyak pemain naturalisasi kini memperkuat timnas Indonesia dan mampu mengangkat performa timnas. Seperti Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Nathan Choe Aon, Jay Itzes, Ivar Jenner, Rafael Strupp, dan lain-lain. Nah, masih ada sejumlah pemain keturunan yang kini antre karena ingin membela timnas Indonesia. Salah satunya adalah Mauro Zylstra. Penyerang 19 tahun itu dikabarkan sangat antusias untuk segera membela timnas Indonesia yang saat ini ditangani Shin Tae-yong. Mauro Zylstra memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Sedangkan nenek dari pihak sang ayah lahir di Bandung, Jawa Barat. Mauro Zylstra dikenal sangat tajam sebagai striker. Data di Transfermarkt menyebutkan, Mauro Zylstra pernah membela NEC Nijmegen U21 pada musim 2023 hingga 2024. Ia sukses mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dalam 12 pertandingan saja pada musim lalu. Timnas Indonesia tidak perlu khawatir kekurangan stok pemain. Selain pembinaan pemain muda yang semakin baik, ada banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, terutama di Eropa. Dengan proses naturalisasi menjadi WNI, maka pemain berkelas pun bisa membela timnas Merah Putih. Jika ulah Romeni tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa.
Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti Ula Romeni. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesperange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan Ula Romeni. Di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal Ula Romeni dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Selain Jairo Riedewald, wonderkid milik Tottenham Hotspur ini juga menjadi pemain Liga Inggris yang hampir dinaturalisasi timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasi terhadap bintang muda Liga Inggris terpaksa menemui kebuntuan hingga sang pemain batal membela timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia masih terus mencari pemain keturunan di Eropa guna bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya di turnamen bergengsi. Apalagi, pelatih timnas Indonesia senior Shin Tae-yong tidak menampik kalau dirinya masih mengincar sejumlah pemain keturunan Eropa untuk memperkuat skuadnya. Bukan hanya Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia kelompok umur seperti Indra Syafri, Bima Sakti, hingga Nova Arianto juga tak ketinggalan memanfaatkan pemain keturunan. Keinginan para pelatih itu kemudian disambut positif oleh sejumlah pemain keturunan yang menyatakan kesiapannya apabila dipanggil timnas Indonesia. Salah satu pemain yang secara terbuka berkeinginan gabung ke timnas Indonesia ialah bintang Liga Inggris keturunan Belanda yaitu Jairo Riedewald. Pemain keturunan Mauro Zijlstra siap dinaturalisasi. Striker yang kini membela Volendam U21 itu bisa menjadi solusi di lini serang timnas Indonesia. Mauro Zijlstra belak-belakan tertarik untuk memakai kostum berlogo Garuda di dada. Sayangnya hingga detik ini PSSI belum memberikan penawaran resmi untuknya. Dia berharap kepada Fardi Bahdim selaku perwakilan PSSI di Belanda untuk segera memproses naturalisasi. Mauro Zijlstra berjanji bakal berkontribusi apik untuk skuad Garuda arahan Shin Tae-yong. Statistiknya bukan kaleng-kaleng, dia berhasil mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 pertandingan. Angkat itu membuat Mauro Zijlstra finish di posisi runner-up top skor. Ini menjadi catatan yang bagus buat timnas Indonesia yang masih kekurangan striker tajam. Ketua Umum, Ketum, PSSI, yakni Erick Thohir, angkat bicara mengenai perkembangan proses naturalisasi calon kiper timnas Indonesia, yakni Martin Paes. Kiper FC Dallas itu sejatinya sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Status itu didapatkannya usai mengucap sumpah setia di Kanwil Kemenkumham, Jakarta Timur, pada 30 April 2024 lalu. Sayangnya, ex-kiper FC Utrecht tersebut masih belum bisa membela timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan dirinya terganjal satu aturan perpindahan kewarganegaraan dalam aturan FIFA. Dalam aturan tersebut, pemain tidak boleh berpindah kewarganegaraan ketika dirinya sudah pernah membela timnas pertama saat berusia 22 tahun. Masalahnya, Paes pernah membela timnas U20 Belanda saat dirinya berusia 22 tahun pada 2020 lalu. Hal itulah yang saat ini tengah dibereskan oleh PSSI. Untuk bisa membela timnas Indonesia, Paes harus menjalani sidang pengadilan arbitrase olahraga terlebih dahulu. Pemain bola asal Belanda, Kevin Dix, bek tengah yang main di klub elit Denmark FC Copenhagen, diyakini jadi incaran PSSI untuk jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Statistiknya di lini pertahanan FC Copenhagen cukup ciamik, menunjukkan konsistensi bahkan ketajaman. Total 126 penampilan sudah dibuat Kevin Dix bersama Copenhagen, dengan mencatatkan 11 gol dan 16 assist. Sebagai seorang bek, tentu ini torehan yang cukup apik. Dix menunjukkan ketajaman meski dirinya merupakan pemain belakang. Tidak hanya produktif, tetapi Dix juga dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Bukan cuma bek sentral, pemain berdarah Belanda, Indonesia ini juga fasih berperan sebagai bek kanan maupun bek kiri. Kedatangan pemain naturalisasi lagi diharapkan kian meningkatkan kekuatan timnas Indonesia yang telah berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mauro Zijlstra mengklaim sempat masuk daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia.
Bahkan Mauro Zylstra mengaku sempat dikontak oleh seseorang terkait peluang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka interest, ujar Mauro Zylstra dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha pada Sabtu, 22 Juni 2024. Namun penyerang berusia 19 tahun ini mengungkapkan belum ada pembicaraan secara resmi soal proses naturalisasi. Dia berharap, Fardy Bahdim yang menjadi jembatan pemain keturunan untuk dinaturalisasi selama ini bisa menghubungkannya dengan PSSI. Apalagi, Mauro Zylstra percaya diri dengan statistik yang ditunjukkannya musim lalu bersama NEC Nijmegen U21. Pada musim lalu, Mauro Zylstra mencetak 8 gol dan 1 assist untuk NEC Nijmegen U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda. Dengan catatan tersebut, Mauro Zylstra menjadi top skor nomor 2 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda musim lalu. Fardy bukan agenku secara resmi, tapi tentunya dia bisa bantu aku untuk menghubungkan juga dengan PSSI, katanya. Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, ucapnya. Selain itu, dia mengungkapkan PSSI tidak harus mengundangnya langsung ke Jakarta untuk membahas soal naturalisasi. PSSI, kata dia, bisa menyaksikan kemampuannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka enggak harus langsung undang aku, mereka bisa nonton aku dulu kalau mereka mau dan aku sangat terbuka, ucapnya. Mauro Zylstra menyebut PSSI tidak perlu terburu-buru untuk menaturalisasinya. Pasalnya, semakin bertambahnya usia dan pengalaman bermain di level tinggi, maka kemampuannya pun akan semakin bertambah. Aku pikir akan lebih ideal lagi jika bermain untuk Indonesia karena sudah memiliki level sepak bola profesional senior, kita akan lihat ke depannya, ucapnya. Penyerang keturunan yang baru saja pindah ke FC Volendam U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda, Mauro Zylstra mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Peningkatan performa skuad Garuda usai diperkuat banyak pemain keturunan menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Sejumlah negara kini mulai diminta untuk mempertimbangkan penggunaan pemain keturunan, termasuk Vietnam. Pakar sepak bola asal Inggris, Steve Darby, menjadi salah satu tokoh yang mendukung hal tersebut. Menurutnya, Federasi Sepak Bola Vietnam harus mulai mencari pemain-pemain keturunan di seluruh dunia. Sepak bola Vietnam harus segera memulai pencarian pemain profesional keturunan Vietnam yang bermain di seluruh dunia. Barangkali, para pemain tersebut memiliki rasa patriotisme dan kebanggaan yang tak kalah dengan pemain kelahiran Vietnam. Oleh karena itu, saya sangat mendukung naturalisasi dan penggunaan pemain berdarah Vietnam, seperti memiliki orang tua atau kakek nenek yang berkewarganegaraan Vietnam. Sangat masuk akal bagi para pemain ini untuk mengenakan seragam tim nasional. Gunakan jejaring sosial sebagai alat yang berguna untuk mencari. Namun jika VFF ingin mengikuti jalur naturalisasi pemain keturunan Vietnam, mereka harus mulai mengerahkan jaringan pencarian profesional di tempat-tempat dengan komunitas besar Vietnam seperti Amerika Serikat, Australia, atau Eropa Timur. Ada banyak pemain berbakat, baik pria maupun wanita, yang bermain di negara-negara tersebut. VFF perlu secara aktif mengupayakan dan memperhatikan sumber daya manusia ini, kata Darby, dikutip dari Dantri.com. Lebih lanjut, Darby menentang penggunaan pemain naturalisasi yang tidak memiliki garis keturunan Vietnam. Sebaliknya, saya menentang penggunaan pemain naturalisasi yang bukan berasal dari Vietnam. Ini hanya menciptakan pemain bayaran dan agen akan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan, ucapnya. Meski begitu, Darby tidak menampik adanya kesulitan dalam mencari pemain-pemain keturunan Vietnam. Ia mengatakan bahwa bagian tersulit adalah menemukan pemain keturunan yang ayahnya tidak berasal dari Vietnam. Pasalnya, orang-orang Eropa biasanya menggunakan nama belakang ayah mereka. Bagian tersulitnya adalah menemukan pemain yang ayahnya bukan orang Vietnam, karena orang Eropa menggunakan nama belakang ayah mereka. Selain itu, jaringan pencarian pemain asing berbakat juga perlu ditingkatkan. Tidak hanya mengandalkan beberapa video yang diposting di YouTube atau pendapat agen pemain, lanjut Darby.
Di sisi lain, klaim menarik dilontarkan media Vietnam perihal kondisi Elkan Bagot saat ini yang dinilai tengah dilanda kesedihan usai absen membela timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot tengah jadi sorotan publik Vietnam pasca absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa sangka sosok bek dengan karir mentereng di Liga Inggris itu mendadak hilang dari rencana Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Prahara playoff Olimpiade Paris 2024 sampai meruncing hingga 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pakar sepak bola asal Inggris, Steve Darby, mengungkap kesulitan Vietnam dalam mencari para pemain keturunan di luar negeri. Pemain keturunan telah menjadi magnet baru di sepak bola Asia Tenggara, tidak terkecuali di Indonesia. Kehadiran pemain keturunan terbukti mampu meningkatkan kualitas timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Teranyar, timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk kali pertama.